Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen keuangan internasional dan perusahaan multinasional, dengan fokus memahami dinamika keuangan global dalam era perusahaan multinasional. Jadi materi ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang tidak lagi hanya beroperasi di dalam suatu negara, tetapi sudah melakukan aktivitas bisnis lintas batas, baik dalam bentuk perdagangan, internasional, investasi, maupun ekspansi global. Jadi sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Reno Yurivianutomo dari kelas Matkul Manajemen Keuangan Internasional. Baik. Jadi fokus pembahasan kali ini adalah eksplorasi mendalam tentang peran perusahaan multinasional dalam mengubah landscape perdagangan global dan implikasinya terhadap manajemen keuangan internasional. Lanjut next selanjutnya. Jadi slide ini menjelaskan latar belakang utama. Pertama adalah globalisasi ekonomi. Saat ini integrasi ekonomi antar negara berkembang sangat cepat, sehingga pasar dunia semakin saling terhubung. Kedua, pertumbuhan MNC, perusahaan internasional sekarang menjadi aktor utama dalam perdagangan dan investasi global. Ketiga, dinamika kurs. Nilai tukar mata uang dapat berubah setiap waktu dan perubahan tersebut mempengaruhi biaya produksi, keuntungan perusahaan, serta strategi investasi. Dan yang terakhir, kondisi tersebut membuat manajemen keuangan internasional menjadi sangat krusial. Perusahaan harus mampu mengelola risiko yang muncul dari transaksi lintas negara. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, kita bisa merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam presentasi ini. Yang pertama, apakah perusahaan multinasional mendobrak teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional? Dan yang kedua, bagaimana proses ekspansi global perusahaan berlangsung secara bertahap? Ketiga, apakah kurs dalam sistem mengambang terkendali bisa berfluktuasi tinggi? Dan mengapa neraca pembayaran penting bagi manajer keuangan dan investor internasional? Empat pertanyaan ini menjadi alur utama pembahasan presentasi ini. Oke, jadi kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara sebaiknya mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Perdagangan internasional menurut Ricardo terjadi karena adanya perbedaan efisiensi produksi antar negara, bukan semata karena keunggulan absolut. Kemudian, ada beberapa asumsi klasik dalam teori ini. Misalnya, faktor produksi tidak berpindah lintas negara, negara melakukan spesialisasi berdasarkan efisiensi relatif, perdagangan menguntungkan semua pihak, dan fokus perdagangan adalah barang jadi. Nah, namun teori ini lahir di masa ekonomi global masih sederhana. Ketika ekonomi berkembang, muncullah perusahaan multinasional yang mulai mengubah pola perdagangan internasional. Jadi, di slide ini dijelaskan bahwa perusahaan multinasional memiliki karakteristik yang melampaui batas negara. Yang pertama, produksi lintas negara. Perusahaan bisa membagi proses produksinya di beberapa negara untuk efisiensi maksimal. Dan yang kedua, Foreign Direct Investment atau FDI. Ini adalah investasi langsung untuk membangun dan mengakuisisi aset produktif di negara lain. Ketiga, Intra-Firm Trade. Ini adalah perdagangan antar divisi perusahaan yang sama di berbagai negara. Keempat, integrasi rantai pasok global. Perusahaan multinasional membangun supply chain yang terintegrasi untuk memenangkan biaya sekaligus menjaga kualitas. Nah, karakteristik inilah yang kemudian menyebabkan MNC dianggap mendobrak teori klasik keunggulan komparatif. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lanjut. Jadi pada slide ini jelaskan alasan mengapa sih MNC mengubah fundamental perdagangan internasional. Yang pertama, keunggulan diciptakan. Artinya, keunggulan suatu negara tidak selalu alami, tetapi dapat berbentuk melalui investasi teknologi dan inovasi dari MNC. Kedua, mobilitas faktor. Modal dan teknologi sekarang dapat berpindah lintas negara, berbeda dengan asumsi Ricardo yang menganggap faktor produksi tetap di dalam negara. Ketiga, strategi korporasi. Lokasi produksi tidak hanya berdasarkan efisiensi negara, tetapi berdasarkan keputusan perusahaan global, seperti upah tenaga kerja, pajak, atau akses pasar. Yang keempat, perdagangan modern. Perdagangan internasional saat ini banyak dipengaruhi keputusan strategis MNC, bukan hanya perbedaan produktivitas antar negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa MNC mengubah perdagangan internasional dari sistem negara ke negara menjadi lebih ke sistem perusahaan ke perusahaan.
Nah, setelah kita memahami perubahan pola perdagangan, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana proses ekspansi perusahaan menuju pasar global. Jadi ekspansi internasional biasanya dilakukan secara bertahap dengan tingkat risiko dan komitmen yang meningkat. Tahap pertama adalah ekspor tidak langsung. Perusahaan masuk ke pasar luar negeri melalui perantara dengan risiko rendah. Tahap kedua adalah ekspor langsung. Di sini perusahaan memiliki kontrol pemasaran yang lebih besar. Dan tahap ketiga adalah licensing atau franchising, yaitu pemberian lisensi atau waralaba kepada mitra lokal. Tahap keempat adalah joint venture, dan pada tahap ini perusahaan berbagi risiko dan sumber daya dengan perusahaan lokal. Tahap kelima, foreign direct investment, di mana perusahaan melakukan investasi penuh dan memiliki kontrol lebih besar di negara tujuan. Semakin tinggi tahap ekspansi, semakin besar kebutuhan modal dan risikonya, tetapi juga semakin besar potensi keuntungannya. Nah, dalam setiap tahap ekspansi ini, perusahaan membutuhkan manajemen keuangan internasional untuk memastikan ekspansi tersebut berjalan aman dan efisien. Jadi yang pertama itu pengelolaan risiko nilai tukar. Perusahaan harus melindungi diri dari fluktuasi kurs melalui strategi hedging. Kedua, keputusan perdanaan internasional. Perusahaan harus menentukan sumber dana dan struktur modal optimal dari pasar global. Dan ketiga, analisis kelayakan investasi. Proyek investasi luar negeri harus dianalisis dengan mempertimbangkan risiko spesifik di negara tersebut. Keempat, manajemen arus kas. Perusahaan perlu mengoptimalkan perpindahan dana lintas negara agar efisien. Peran ini menunjukkan bahwa perusahaan global tidak cukup hanya memahami pemasaran internasional, tetapi juga harus kuat dalam strategi keuangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang sistem kurs pengambang terkendali. Jadi, sistem kurs mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate merupakan sistem yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah. Nilai tukar tetap dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, tetapi bank sentral dapat masuk untuk melakukan intervensi jika diperlukan. Tujuan utama sistem ini adalah menjaga stabilitas ekonomi tanpa menghilangkan fleksibilitas pasar. Jadi bisa dikatakan sistem ini adalah kompromi antara kurs tetap dan kurs mengambang bebas. Namun muncul pertanyaan penting, apakah dalam sistem ini kurs bisa berfluktuasi tinggi? Untuk menjawabnya kita lihat faktor-faktor fluktuasi kurs tersebut. Ya, jadi nilai tukar dalam sistem mengambang terkendali tetap bisa mengalami fluktuasi tinggi karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, inflasi dan suku bunga. Perbedaan inflasi dan suku bunga antar negara dapat memberikan tekanan terhadap mata uang. Kedua, neraca perdagangan dan arus modal. Jika suatu negara defisit perdagangan atau terjadi capital outflow, permintaan valuta asing meningkat sehingga kurs melemah. Ketiga, krisis dan volatilitas. Krisis ekonomi atau politik dapat membuat kurs bergerak ekstrim karena panik di pasar. Keempat, intervensi pemerintah. Bank sentral dapat mengurangi gejolak melalui intervensi pasar, tetapi intervensi tidak selalu menghilangkan fluktuasi sepenuhnya. Jadi, jawabannya, kurs tetap bisa berfluktuasi tinggi, tetapi pemerintah berusaha mengendalikannya agar tidak terlalu ekstrim. Kalau kurs bisa berubah signifikan, maka tentu aja ada dampak langsung terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya, konsekuensi bagi perusahaan. Fluktuasi nilai tukar membawa dampak signifikan bagi perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik yang berhubungan dengan transaksi luar negeri. Pertama, resiko kerugian depresiasi. Jika mata uang lokal melemah, nilai aset dan pendapatan dalam mata uang asing bisa berubah ketika diintervensi. Yang kedua, kenaikan biaya impor. Depresiasi mata uang menyebabkan harga bahan baku impor menjadi lebih mahal. Ketiga, dampak utang luar negeri. Perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing akan menghadapi beban pembayaran lebih besar saat mata uang lokal melemah. Keempat, pentingnya strategi hedging. Perusahaan perlu melakukan perlu melakukan lindung nilai, misalnya dengan kontrak forward atau instrumen derivatif untuk mengelola risiko kurs. Jadi jelas bahwa kurs bukan sekedar angka ekonomi, tetapi faktor yang menentukan keuntungan dan risiko perusahaan. Nah, faktor yang sangat mempengaruhi kurs dan stabilitas ekonomi suatu negara adalah neraca pembayaran. Itu yang kita akan bahas pada next slide. Jadi, neraca pembayaran dan kepentingannya, neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Komponen utamanya ada tiga. Pertama, transaksi berjalan. Ini mencatat perdagangan barang dan jasa, pendapatan investasi, serta transfer unilateral. Yang kedua, transaksi modal dan finansial. Ini mencatat investasi langsung, investasi portofolio, dan pinjaman internasional.
Ketiga, cadangan devisa. Ini mencatat perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki bank sentral. Neraca pembayaran sangat penting karena menunjukkan posisi eksternal negara, sekaligus menjadi indikator kesehatan ekonomi dan stabilitas mata uang. Setelah kita memahami definisinya, sekarang kita lihat bagaimana neraca pembayaran mempengaruhi pergerakan kurs. Jadi, dampak neraca pembayaran terhadap kurs. Kondisi neraca pembayaran memiliki pengaruh langsung terhadap nilai tukar. Pertama, defisit meningkatkan tekanan depresiasi. Jika neraca pembayaran defisit, berarti permintaan valuta asing lebih besar daripada penawaran, sehingga mata uang domestik cenderung melemah. Kedua, surplus memperkuat mata uang. Jika surplus permintaan terhadap mata uang domestik meningkat karena ekspor dan aliran masuk dan dana lebih besar. Ketiga, arus modal mengaruhi stabilitas. Capital flow, capital inflow yang besar dapat memperkuat kurs, tetapi capital outflow yang besar dapat menyebabkan volatilitas tinggi. Dengan demikian, neraca pembayaran menjadi salah satu indikator yang penting menjelaskan mengapa kurs bisa naik atau turun secara signifikan. Nah, jadi karena dampaknya begitu besar, neraca pembayaran menjadi perhatian penting bagi manajer keuangan perusahaan maupun investor. Hal ini kita bahas di next slide. Jadi neraca pembayaran menjadi alat analisis krusial bagi pengambil keputusan bisnis dan investasi internasional. Pertama, untuk menilai risiko anggaran. Untuk menilai risiko negara. Investor bisa melihat potensi ketidakstabilan ekonomi melalui defisit neraca pembayaran. Kedua, untuk memprediksi arah kurs, perusahaan memerlukan prediksi nilai tukar untuk menyusun strategi ekspor, impor, dan investasi. Ketiga, untuk menentukan keputusan investasi. Neraca pembayaran membantu investor mengevaluasi kelayakan dan timing investasi di negara. Lalu yang keempat, untuk mengevaluasi stabilitas makroekonomi. Neraca pembayaran Neraca pembayaran menggambarkan apakah pertumbuhan ekonomi negara tersebut berkelanjutan atau rapuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa neraca pembayaran bukan hanya data statistik, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi global. Oke, jadi setelah semua pembahasan selesai, mari kita tutup dan simpulkan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan multinasional telah mengubah pola perdagangan global sehingga teori keunggulan komparatif klasik menjadi kurang relevan jika digunakan secara mutlak karena kini ada mobilitas modal dan teknologi. Kedua, ekspansi internasional dilakukan secara bertahap, mulai dari ekspor hingga foreign direct investment dengan risiko dan komitmen yang semakin meningkat. Ketiga, kurs mengambang terkendali dan tetap berpotensi mengalami fluktuasi tinggi, sehingga perusahaan perlu strategi manajemen risiko seperti hedging. Keempat, neraca pembayaran menjadi indikator krusial bagi stabilitas ekonomi dan pengambilan keputusan investasi internasional. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.